Wah, wah, wah. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Saudari dan saudara, sahabat Silima Katolik yang terkasih, masih bersama saya Pastor Bartol Oyan dalam Renungan Harian Silima Katolik, edisi hari ini, Jumat 6 Juni 2025 pada Pekan Paskah ke-7, hari ke-8 Novena Roh Kudus. Mari kita bersama-sama mengawali hari yang baru ini dengan mendengar, merenungkan firman Tuhan sambil mempersembahkan intensi-intensi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami telah Kau panggil mengikuti Putramu. Curahkanlah Roh Kudus kepada kami, agar kami dapat melanjutkan karyanya yang sudah dimulai di tengah-tengah kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari sahabat Silima Katolik yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini, kasih yang menghidupkan penggembalaan. Di tepi danau Tiberias setelah sarapan bersama para murid, Yesus mengarahkan pandangannya kepada Simon Petrus. 3 kali ia bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Ia menebus luka terdalam dalam hati Petrus yang pernah menyangkal Tuhannya 3 kali. Namun bukan penghukuman yang Yesus hadirkan, melainkan pemulihan. Dalam tiap pertanyaan itu, Yesus perlahan membangkitkan kembali kasih yang sempat tenggelam dalam rasa malu dan penyesalan. Saudari dan saudara yang terkasih, ketika Petrus menjawab dengan jujur, meskipun tidak lagi seyakin dulu, Yesus menanggapi dengan tegas, "Gembalakanlah domba-dombaku." Disinilah cinta kepada Kristus menemukan bentuk yang paling sejati, yakni melayani. Mengasihi Kristus tidak cukup hanya kata penuh semangat, tetapi harus diwujudkan dalam merawat, menjaga, dan memperhatikan umat yang dipercayakan Tuhan. Penggembalaan bukan sekedar tugas, tetapi
perutusan kasih, mencintai Kristus dengan mencintai mereka yang dikasihinya. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus tidak meminta Petrus menjadi gembala karena dia sempurna, tetapi karena dia telah belajar dari keterpurukan dan karena kasih yang telah disucikan oleh air mata penyesalan adalah kasih yang lebih tulus dan siap untuk melayani. Penggembalaan menuntut keberanian untuk mengorbankan diri, bahkan hingga mati, seperti nubuat Yesus dalam bacaan ini. Kasih yang sejati akan membawa seseorang ke jalan salib. Namun justru di sanalah kasih menjadi sempurna dan berbuah. Dalam terang sabda ini, kita melihat bahwa perutusan Petrus sebagai gembala utama gereja menjadi fondasi pelayanan gereja sepanjang zaman. Dan dalam garis kesinambungan yang kudus, tugas penggembalaan itu diteruskan oleh Paus sebagai pengganti Petrus. Sebagai Bapa Suci, Paus memanggul panggilan untuk menggembalakan kawanan umat Allah di seluruh dunia dengan kasih, kelemah lembutan, dan kerendahan hati yang bersumber dari kasih kepada Kristus. Maka setiap kali kita melihat Paus membimbing umat, kita diingatkan kembali pada ucapan di tepi danau itu, bahwa gereja dibangun bukan di atas kekuatan manusia, tetapi di atas kasih yang menghidupkan dan melayani. Kita akhiri renungan kita dengan doa dan berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau menyegarkan dan menyucikan kami dengan sakramen yang telah kami terima. Semoga kami Kau anugerahi hidup abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dalam seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, mereka semua yang kita doakan, senantiasa dibimbing dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, pergilah wartakanlah Tuhan dengan hidupmu. Renungan kita telah selesai. Syukur kepada Allah.